Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arfi. Gimana nih kabarnya Ibu Mike? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu Mike. Baik Bu Mike, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, tujuannya untuk melihat kesiapan Bu Mike dalam merancang sebuah pembelajaran. Nanti bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi guru kita nanti. Ya, Bu Mike. Nah, pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Mike. Yang pertama, apa nih tujuan pembelajaran Bu Mike yang akan Bu Mike capai nanti? Baik, Bu. Untuk pembelajaran yang bisa capai nantinya ada tiga, Bu. Itu dengan tema perbandingan nilai. Yang pertama, siswa dapat menentukan konsep perbandingan nilai. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai dari perbandingan nilai. Yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan ke dalam kehidupan sehari-hari terhadap konsep perbandingan nilai. Baik, tadi ada tiga tujuan pembelajaran ya Bu ya. Nah sekarang area pembelajarannya Bu apa nih fokus Bu terhadap pengembangan apa yang difokuskan dalam kegiatan proses pembelajaran nanti? Untuk area pengembangannya saya lagi berfokus pada pengetahuan yaitu kognitif dan juga untuk keterampilan sehari-hari. Ada dua berarti ya, ada kognitif dan ada keterampilannya, skillnya gitu ya. Nah sekarang saya juga ingin tahu bagaimana dengan strategi pembelajaran yang akan digunakan, baik pendekatan, model, kemudian metode yang akan dipilih dalam proses pembelajaran nanti. Baik, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah strategi diferensiasi, di mana di situ berkaitan dengan kesiapan peserta didik yang terintegrasi dengan emosional dan selanjutnya untuk model yang saya gunakan adalah model PJBL dan metodenya adalah metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Mulai dari pendekatan diferensiasi, diintegrasikan dengan PSE, modelnya PJBL, metodenya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Sekarang saya penasaran dengan media yang akan digunakan. Apa nih media yang akan digunakan? Untuk media pembelajaran nantinya yang saya gunakan, yang pertama saya menampilkan ilustrasi tentang perbandingan nilai di layar infocom. Setelah itu peserta didik mengamati dari ilustrasi tersebut. Selanjutnya saya akan membagikan LKPD untuk peserta didik yang nantinya LKPD itu dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah saya cantumkan di LKPD, di mana petunjuknya peserta didik akan menggunting potongan-potongan kue yang saya sediakan, gambar potongan kue yang saya sediakan, dan potongan uang kertas. Nantinya peserta didik dapat mencocokkan banyaknya kue yang dibeli dengan potongan uang kertas, sehingga dari proses tersebut peserta didik dapat menentukan atau dapat paham terhadap perbandingan apa itu perbandingan nilai. Dari biasa sekali. Kalau dari gambarnya menggunakan media yang konkret gitu ya, jadi saya yakin itu adalah media yang menarik bagi murid. Bagaimana nanti murid akan mengaplikasikan media ini seolah-olah dalam kehidupannya sehari-hari gitu ya. Saya yakin pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menarik bagi murid sehingga bermakna. Kemudian saya juga ingin tahu nih, kapan saya bisa masuk ke kelas ini? Kapan kegiatan observasi bisa kita lakukan? Untuk kegiatan observasi bisa dilakukan di hari Senin jam 1.23 di kelas 77. Oke, berarti hari Senin depan saya boleh masuk di kelas IPT di kelas 77 jamnya jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri percakapan pra-observasi kita, apa nih yang saya dapatkan dari percakapan hari ini? Dari hasil percakapan kita tadi, untuk saya mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran ilmiah dan juga menyediakan pembelajaran dari pembelajaran. Berarti sudah tergambar ya Bu apa yang akan Ibu Mike lakukan. Oke, sampai ketemu di hari Senin dalam kegiatan observasi kelas. Terima kasih Ibu Mike atas kesediaan waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya dalam kegiatan pra observasi.
percakapan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan belajar tentang perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Ayo kita ikut Tony membeli donat ke toko kue. Harga satu buah donat adalah Rp4.000, 3 donat Rp12.000, dan berapakah harga 5 donat? Apakah lebih mahal atau lebih murah ya? Pasti lebih mahal, bukan? Nah, benar saja. Uang yang harus kita bayarkan dari 5 buah donat adalah Rp20.000. Kira-kira apa yang dapat kita ambil dari peristiwa tadi? Nah, semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula uang yang harus kita keluarkan. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Sebuah mobil memerlukan 1 liter bensin untuk menempuh jarak 12 km. Jika jarak yang ditempuh 96 km, kira-kira berapa liter bensin yang diperlukan? Yuk kita bahas bersama-sama. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel kita bisa menuliskan 1/12 sama dengan N/96. N adalah bensin per liter. N sama dengan 96/12 dan kita dapatkan N sama dengan 8. Maka bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 96 km adalah 8 liter. Nah, dari dua peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih yang jika suatu variabelnya bertambah maka variabel yang lain pun juga bertambah. Kita dapat tuliskan dengan rumus A1/B1 sama dengan A2/B2. Sudah paham kan? Ya, pamit dulu ya. Sampai jumpa. Bye. Agar lebih paham, pakai Samsung Active Infusion yang 5 kali lebih lembut dan harum tahan lama. Beli sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini Ibu Saudara Yusuf ya. Materi perbandingan, yaitu sumber perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini materi kelas 3 semester 2. Diharapkan selama nonton video ini membedakan perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Masalah yang berbeda dengan perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Jika petani ingin membeli 4 karung tanaman, otomatis dia harus membayar Rp400.000 dan seterusnya. Jadi makin banyak petani membeli tanaman, otomatis dia membayar lebih banyak. Atau sebaliknya, jika dia membeli lebih sedikit, otomatis dia membayar lebih sedikit. Pahami? Bentuknya ilustrasi kedua. Diketahui, 1 karung pakan ternak akan cukup dimakan oleh 3 ekor ayam dalam waktu 10 hari. Jika petani memiliki 6 ekor ayam, kira-kira pakan ternak tersebut akan habis dalam berapa hari? Apakah lebih lama atau lebih cepat?
Bisa? Untuk kelompok yang pertama, Ibu berikan gambarnya yaitu buku. Satu buku harganya 5.000. Di dalam kertas, di dalam kertas ini nanti ada beberapa jenis buku buku. Ada 340 buku dan PDF-nya. Kelompok dua Ibu beri barang yang akan diposting yaitu pena. Harga satu pena 2.500. Kelompok ketiga Ibu akan beri barangnya lengkap, baju,
Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin menampilkan hasil. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil konsep senilai harga 1 pena 3.000, harga 2 pena 6.000, harga 3 pena 9.000. Harga pena 1.000, harga 27.000. Oh, pena dua ya, bukan logo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang apa? Kami dari kelompok 3 Pan. Oh, Tadi ada panculan 2.000 mati. Thank you.
pengembangan yang ingin kita capai, atau bagaimana tahapan proses pembelajaran yang sudah kita lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua. Kemarin ada dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan. Kalau dalam bentuk pengetahuan, saya menginginkan anak itu paham dengan apa itu perbandingan yang senilai. Sehingga untuk pembelajaran selanjutnya kan ada perbandingan berbalik nilai. Jadi dapat anak membedakan antara perbandingan senilai dengan berbalik senilai. Kalau dalam prosesnya untuk pengetahuan saya pertama menampilkan video ilustrasi yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Jadi anak mengamati cerita tersebut sehingga dia bisa menalar bagaimana perbandingan senilai tersebut. Dan untuk keterampilannya saya minta anak-anak untuk mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari dengan belanja barang yang dibelinya bersama dengan uang kertas yang dipotong. Itu untuk keterampilan dan media yang dipersiapkan itu. Kemudian langkah-langkahnya tadi seperti yang dijelaskan dengan memberikan video ilustrasi sebagai stimulus atau untuk merangsang sebelum anak masuk ke materi pendidikan seksual. Kemudian setelah itu, setelah diberikan video, kemudian ada yang kemudian kalau keterampilannya kemudian bagaimana menjadi demikian dengan area pengembangan yang diterapkan, apakah sudah tercapai atau bagaimana? Dengan area pengembangan saya terapkan menurut saya belum begitu tercapai sepenuhnya, karena pada saat pembagian kelompok jumlah siswanya kemarin 30, berarti saya bagi 5 kelompok, berarti ada 6 satu kelompok. Karena 6 satu kelompok itu cukup banyak rasanya, jadi anak yang lain ada yang tidak mau aktif karena sudah dikerjakan oleh kawannya. Yang terkendala kedua karena anak itu diminta bawa gunting karena gunting kertas. Anak-anak sharing bukan bawa gunting, yang disediakan sekolah hanya 3 per kelompok, jadi yang lain tidak mengerjakan, sibuk dengan pekerjaannya yang sendiri saja. Terkendala dengan keadaan siswa tadi, karena jumlahnya mungkin dalam satu kelompok yang terlalu banyak, sehingga dalam kelompok itu dia tidak mengambil perannya karena sudah tercapai dengan hanya keterbatasan dengan media yang dibutuhkannya sebenarnya. Kemudian sebenarnya media ini sudah diminta untuk dibawa oleh anak itu sendiri, tapi memang sebagai anak kadang tidak menggunakan atau memang benar-benar lupa untuk kemudian dari kendala yang dihadapi juga akar dari kendala itu sudah dijelaskan juga. Apa nih untuk tindak lanjut berikutnya, apa rencana untuk dengan ada kendala seperti ini, kedepannya bagaimana? Kedepannya mungkin memang dipersiapkan dari sekolah kita sampaikan, jadi memang dari sekolah disediakan dan untuk pembagian kelompok mungkin memang akan disediakan kembali berdasarkan tingkat keaktifan anak. Setelah itu baru mungkin dibagi kembali. Mungkin bisa dicobakan pada CP berikutnya gitu ya. Oke, mungkin saya yakin mungkin pasti bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk CP berikutnya, kemudian untuk kelas